Malam itu begitu cerah. Langit membentang luas, dipenuhi taburan bintang yang berkelip seperti serpihan cahaya surga. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan yang menembus kulit dan menenangkan hati. Suasana desa terasa lengang, hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan, seakan ikut menjaga malam agar tetap hidup. Tahun itu, sekitar awal 1990-an, masa di mana televisi masih menjadi barang mewah, hiburan yang sangat dinanti oleh banyak orang. Tak semua rumah memilikinya. Dan di desa kecilku, setiap malam rumah yang memiliki TV selalu penuh sesak oleh para penonton. Termasuk aku, Arjun. Malam itu, aku duduk di teras rumah tetangga sambil menatap layar TV hitam putih yang menyiarkan acara kesukaanku. Di tanganku tergenggam buku pelajaran. Aku sedang bersiap menghadapi ujian semester 2, penentuan kelulusan SMA. Belajar sambil menonton, mungkin itulah yang disebut menyelam sambil minum air. Tapi jujur saja, bukan TV atau buku yang paling menarik perhatianku malam itu. Di sampingku duduk seseorang yang selalu berhasil membuat jantungku berdebar tak menentu, Armianti, tetanggaku, teman kecilku, dan diam-diam juga pujaan hatiku. Entah sejak kapan aku mulai jatuh cinta padanya. Mungkin karena senyumnya yang lembut, matanya yang teduh, atau kulitnya yang putih bersih, seolah bercahaya di bawah lampu teras. Ia adalah kembang desa, primadona, yang selalu menjadi perhatian setiap mata. Namun bagiku, dia lebih dari sekadar cantik. Dia adalah alasan kenapa malam-malam terasa hangat. Meski udara begitu dingin, malam itu aku memberanikan diri berbisik pelan. "Doakan aku ya, semoga lulus ujian sekolah." Ia menoleh dan tersenyum, lalu menjawab lembut, "Ya, semoga kamu lulus dengan nilai terbaik." Dan entah bagaimana, senyum sederhana itu mampu membuat semangatku membara. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Tapi yang paling kusyukuri bukanlah hasil ujian itu, melainkan doa dari gadis yang diam-diam kuharapkan menjadi milikku. Hari demi hari berlalu, namun rasa rindu di dadaku semakin menjadi-jadi. Ada sesuatu yang selalu menarikku untuk ingin berada di dekatnya. Aku ingin mengungkapkan isi hati yang selama ini kupendam, tentang betapa aku mencintainya, menyayanginya, dan ingin menjadikannya bagian dari hidupku. Namun setiap kali aku menatap matanya, kata-kata itu seolah membeku di tenggorokan. Segala keberanian yang telah kukumpulkan lenyap seketika, hanya karena satu tatapan lembut darinya. Aku pun memilih menunggu waktu yang tepat, momen yang sempurna untuk menyampaikan perasaan ini. Sampai suatu hari, kesempatan itu datang tanpa kuduga. Armianti berkata bahwa ia akan berkunjung ke Banyuwangi, ke rumah saudaranya, sambil menikmati liburan dan menghadiri acara adat tahunan yang dikenal dengan petik laut. "Aku mau lihat petik laut bareng Urni dan Ima. Paling cuma 3 hari, katanya sambil tersenyum. Dan saat itu juga, hatiku bergetar. Aku merasa inilah waktuku. Aku menatapnya dengan semangat yang tak bisa kusembunyikan. Aku ikut. Ya, boleh kan? Ia menatapku singkat, lalu menjawab datar. Terserah. Satu kata sederhana yang bagiku berarti ribuan harapan. Kebetulan saudaranya di sana juga mengenalku dengan baik. Seolah semesta ikut membuka jalan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dalam hati, aku berjanji, di bawah langit yang sama, di antara bintang-bintang yang menjadi saksi, bahwa di acara petik laut nanti, aku akan mengungkapkan segalanya. Aku akan mengatakan padanya, betapa aku mencintainya. Betapa aku ingin ia tahu, bahwa namanya telah lama bersemayam di hatiku. Singkat cerita, kami berempat akhirnya tiba di Muncar, Banyuwangi. Udara laut bercampur aroma asin yang khas menyambut kedatangan kami. Suasana begitu meriah. Suara musik, tawa pengunjung, dan gemerlap lampu warna-warni menghiasi malam. Acara petik laut memang selalu menjadi daya tarik. Orang-orang datang dari berbagai daerah untuk menyaksikannya. Namun, di tengah keramaian itu, hatiku justru terasa sunyi. Aku hanya punya satu tujuan, mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan isi hatiku pada Armianti. Malam pertama di Muncar kami pergi
jalan-jalan ke pantai. Melihat-lihat suasana petik laut, pengunjungnya rame banget. Kami menikmati suasana di sana sambil jalan. Tiba-tiba Army mendekatiku sambil berkata, "Aku minta izin, mau pegang tanganmu." Ada segerombolan pemuda mengejar-ngejar aku. Spontan ku tarik tanganku lalu kulingkarkan di lehernya. Oh, betapa senangnya hatiku saat itu. Lalu kami pergi ke pantai, duduk-duduk, sambil menikmati indahnya malam itu. Kami bercanda, bernyanyi lagu pop Malaysia sambil ketawa-ketawa. Pandanganku tak pernah lepas pada pujaan hatiku. Rambutnya yang indah diterpe angin laut. Giginya yang rapi membuat tawanya setengah mati. Tapi setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku, lidahku keluh, hatiku gemetar, dan keberanian seolah hilang tertelan debur ombak. Aku lalu memutuskan meminta bantuan kepada dua teman perempuannya, Urni dan Ima, yang memang sudah akrab denganku. Saat kami duduk di tepi pantai menikmati angin sore, aku memberanikan diri berkata pelan pada Urni, "Tolong bantu aku. Ya, aku ingin menyampaikan perasaanku pada Army. Aku mencintainya. Aku ingin dia tahu. Aku ingin dia menjadi kekasihku. Bisa nggak kamu bantu?" Urni menatapku lama, lalu menghela napas perlahan. "Mas Arjun, Army itu sudah punya pacar. Dia kerja di Bali. Bahkan katanya, setelah pulang nanti, dia akan dipinang." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari gelombang laut di depan kami. Bagai disambar petir di siang bolong, aku terdiam, kehilangan arah. Dunia seakan berhenti berputar. Suara musik, riuhnya orang-orang, semua mendadak lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa hampa, kecewa, dan getir yang menusuk dada. Perempuan yang selama ini aku cintai, aku impikan, dan aku bayangkan akan menjadi bagian hidupku, ternyata sudah dimiliki orang lain. Napasku terasa berat. Langkahku gontai. Tapi di balik kesedihan itu, sebuah pepatah terngiang di kepalaku. Sebelum janur kuning melengkung di bawah tenda, kesempatan itu masih ada. Kata-kata itu menyalakan kembali bara kecil dalam hatiku. Aku tak boleh menyerah. Jika benar dia jodohku, Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Maka aku berusaha tetap tampak tenang, tetap berbuat baik di hadapannya. Sambil diam-diam berharap keajaiban datang. Sepulang dari Banyuwangi menuju Jember, perasaanku masih sama. Belum juga bisa kuungkapkan. Aku terus mendekatinya, mencari alasan sekecil apapun untuk bisa bertemu, berbincang, atau sekadar menatap wajahnya. Namun takdir seakan ingin mengujiku lebih jauh. Suatu hari, justru Armianti sendiri yang menjodohkanku dengan temannya, Elsa. Senyumnya polos saat memperkenalkan kami, seolah tak tahu bahwa hatiku hanya terpaut padanya. Aku mencoba bersikap ramah pada Elsa, tapi dalam hatiku hanya ada satu nama, Armianti. Waktu pun berjalan, dan gosip mulai berhembus. Elsa pernah menatap Army dengan cemburu, lalu berkata, "Mbak Army, Mas Arjun kan katanya pacarku. Tapi kok kalau ngobrol sama Mbak lama banget, kulihat mesra juga." Army tersenyum tenang, menjawab lembut, "Aku sama Arjun cuma ngomongin kerjaan, nggak lebih, jangan suadzan." Jawaban itu sederhana, tapi bagiku berarti dalam, karena aku tahu, setiap kali berbincang dengannya, waktu seolah berhenti, aku bisa berbicara lama, tanpa bosan, tertawa kecil di antara cerita, dan melupakan dunia di sekitar kami. Lalu tibalah tanggal 3 Agustus, tahun 1991. Desa kami sedang ramai, ada acara hiburan rakyat di lapangan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Di desa yang jarang mendapat hiburan, acara semacam ini menjadi momen yang paling dinantikan oleh semua orang. Dan di hatiku, keyakinan mulai tumbuh. Malam ini, saatnya, aku harus bisa. Apapun yang terjadi, aku harus mengungkapkan perasaanku. Senja perlahan turun. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Angin membawa aroma tanah yang lembab setelah sore gerimis. Dengan langkah mantap, aku menuju rumah kakak Armianti. Karena aku tahu, malam itu, Army sedang di sana. Menemaninya sementara suami kakaknya pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Setiap langkah terasa berat, namun penuh harap. Di dadaku, jantung berdetak kencang.
berpacu dengan waktu dan keberanian yang kupaksakan tumbuh. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan pintu rumah itu. Kutegakkan badan, ku coba menenangkan diri, lalu dengan suara yang sedikit bergetar, aku mengucap salam. Assalamualaikum. Dan di balik pintu yang belum terbuka itu, takdirku menunggu. Entah akan memberiku kebahagiaan, atau justru luka yang lebih dalam. Waalaikumsalam. Suara lembut itu membuat dadaku bergetar. Dan di balik pintu, sosok yang kutunggu muncul, Armianti. Cantiknya sederhana, tapi memikat. Di bawah cahaya lampu teras, wajahnya terlihat begitu lembut, seolah malam pun tunduk padanya. Aku tersenyum, menahan degup jantung yang terasa kian cepat. Kami duduk di ruang tamu sederhana, ditemani secangkir teh hangat yang ia suguhkan. Aroma melatinya menenangkan, tapi hatiku justru berkecamuk hebat. Malam itu, aku tahu, harus malam ini. Tidak boleh ada lagi kata nanti. Tidak boleh ada lagi penundaan. Dalam hati aku berbisik, harus malam ini. Harus. Dengan suara pelan, aku berkata, Armi, aku ingin bicara sesuatu. Boleh keluar sebentar? Ia menatapku sebentar, lalu menjawab, bicaranya di sini saja, Jun. Aku menggeleng, tersenyum gugup. Tidak, di luar saja. Ini penting. Akhirnya, ia berdiri. Menuruti permintaanku, kami melangkah ke teras depan, di mana cahaya rembulan memantul lembut di ubin yang lembab. Malam begitu tenang. Hanya suara jangkrik yang mengiringi perasaan yang akan segera kuungkapkan. Aku menatapnya dalam-dalam. Lalu tanpa sadar, ku genggam tangannya. Tangannya hangat, lembut, namun bergetar. Dan di saat itu, seluruh keberanian yang selama ini tertahan, akhirnya pecah. Tahukah kamu, Armi, sudah lama sekali, aku ingin mengungkapkan perasaan ini. Aku ingin jujur padamu, bahwa aku menyayangimu, aku mencintaimu. Aku ingin kamu jadi kekasihku. Masa kamu gak ngerti selama ini? Ia menatapku, bibirnya bergerak pelan. Enggak, aku gak ngerti kalau kamu mencintaiku. Aku tahu. Ia hanya menutupi rasa malunya. Sorot matanya terlalu jujur untuk berbohong. Tapi, aku tak menyerah. Aku ingin kamu jadi milikku, Armi. Masa kamu gak paham dengan sikapku, dengan perhatian dan kelembutanku padamu? Tolong, terimalah cintaku. Namun jawaban yang kuterima kembali membuat hatiku tertusuk. Aku gak bisa, Jun. Aku sudah punya tunangan. Dia orang Lumajang. Maaf, kata-katanya seolah membuat dunia runtuh di hadapanku. Tapi cinta, jika sudah terlalu dalam, tidak mudah menyerah. Aku tetap memegang tangannya, enggan melepaskan, seolah jika ku lepas maka semua harapan akan hilang bersama malam. Ayolah, Armi, jadilah pacarku. Tak apa, meski kamu sudah punya tunangan, selama belum menikah, tak ada salahnya kan? Kalau aku mencintaimu duluan. Aku hanya ingin tahu rasanya mencintai dan dicintai olehmu. Ia menggeleng pelan, berulang kali menolak. Aku gak bisa, Jun. Sudah, malam juga. Kakakku manggil-manggil dari tadi. Aku harus masuk. Namun genggamanku justru semakin erat, menahan kepergiannya. Tidak akan kulepaskan sebelum kamu bilang iya. Sekali saja, Armi, katakan iya. Ia menatapku bingung. Mungkin juga iba. Suara panggilan kakaknya terdengar semakin dekat dari dalam rumah. Ia akhirnya menunduk dan berbisik lirih. Terserah kamu saja, Jun. Tapi tolong, rahasiakan ini dari siapapun. Jangan sampai Tuman Men tahu. Aku mengangguk cepat. Nyaris tak percaya pada telingaku. Baiklah, aku janji akan rahasiakan. Ia menambahkan dengan suara pelan, nyaris seperti angin. Dan, pacarmu Elsa? Besok kamu harus putus dengannya. Aku tersenyum lega. Oke, lagi pula, aku memang gak pernah mencintainya. Aku tak pernah menyatakan cinta padanya. Dan hanya kamu yang aku mau. Malam itu, dunia terasa berbeda. Langit seolah lebih terang, bintang-bintang seperti menari, dan angin membawa bisikan kebahagiaan. Aku merasa menjadi orang paling beruntung di dunia. Karena akhirnya, Armianti telah menjadi milikku. Pelan aku melepaskan genggaman tanganku. Ia beranjak masuk, sementara dari dalam terdengar suara kakaknya, manggel-manggel dengan nada sedikit kesal. Aku hanya tersenyum kecil.
menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku, Arjun, resmi menjalin hubungan dengan Armianti, gadis yang selama ini hanya bisa kukagumi dari jauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu rasanya menjadi benar-benar bahagia. Sejak Armianti dan aku resmi menjadi sepasang kekasih, hari-hariku terasa begitu indah. Hidupku seolah dipenuhi gairah, warna, dan makna baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Minggu pertama kami jadian, aku memberanikan diri mengajaknya berkencan. Karena waktu itu masih era 90-an, belum ada ponsel, aku menitipkan surat kecil lewat sahabatku Vinda. Isi suratku sederhana, tapi penuh harapan. Nanti malam minggu kita keluar yuk, jam 18.3, aku tunggu di dekat rel kereta api. Sore itu, tepat jam 5. Aku sudah selesai mandi. Lama aku berdiri di depan cermin, memandangi bayanganku sendiri. Aku berpikir, keras baju apa yang pantas kupakai malam ini? Aku harus terlihat gagah. Setidaknya cukup tampan di matanya. Parfum kesukaanku kusemprotkan berkali-kali, hingga hampir berlebihan. Hanya agar aroma tubuhku yang agak tengil tertutupi wangi bunga buatan. Jam dinding di kamarku terasa berputar sangat lambat, seolah waktu sengaja menahan langkahnya untuk menguji kesabaranku. Tapi akhirnya, detik yang kutunggu pun tiba. Dengan langkah penuh semangat dan jantung berdebar, aku menuju tempat yang telah kujanjikan. Sudah 15 menit aku menunggu, bagiku serasa seperti 15 jam. Tapi, aku harus bersabar demi sang pujaan hati. Lalu, dari kejauhan, terdengar langkah kaki yang begitu kukenal. Ya, itu dia, Armianti, gadis yang membuat hari-hariku berwarna. Saat sosoknya muncul di bawah sinar lampu jalan yang redup, hatiku bergetar. Aku menyambutnya dengan senyum paling tulus yang bisa kuberikan. Kami berjalan pelan menuju rel kereta api, dan duduk berdampingan di pinggirnya. Malam itu langit begitu indah, bintang-bintang bertaburan seperti saksi bisu atas kisah kecil kami. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan sedikit kesejukan malam. Tanpa banyak kata, aku memberanikan diri melingkarkan tanganku di pundaknya, mencoba memberinya sedikit kehangatan, sambil bercerita yang lucu-lucu agar suasana jadi hidup. Tawa ria dari Armianti tak lepas dari pandanganku. Giginya yang putih dan rapi menghiasi ayu wajahnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, sorot lampu kereta api memecah suasana romantis itu. Kami tertawa kecil, lalu berdiri menuruni bebatuan rel. "Yor, kita jalan-jalan sebentar aja, habis ini pulang," kataku. Dia hanya mengangguk pelan. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Kami melangkah bersama di bawah lampu-lampu jalan yang temaram, mencari sesuatu untuk sekadar mengganjal perut. Di pertigaan jalan, hidungku menangkap aroma sate yang begitu menggoda. Perutku langsung bernyanyi pelan. "Kita makan yuk," ujarku spontan. "Aku kenyang," jawabnya lembut sambil tersenyum. Tapi aku memaksanya dengan rayuan kecil. Dan akhirnya ia mau juga menemaniku makan. Sate di warung itu terasa luar biasa. Malam itu mungkin bukan karena rasanya, tapi karena aku menikmatinya bersamanya. Waktu berjalan tanpa terasa, jam sudah menunjukkan jam 20:15 ketika Armianti menatapku lembut dan berkata, "Sudah malam, yuk pulang." Aku takut dicari orang tuaku. Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati sebenarnya ingin waktu berhenti saja malam itu. Kami berjalan beriringan dalam diam. Tak ada kata, hanya langkah yang berpadu dengan bunyi malam. Setiap detik terasa hangat, meski udara mulai dingin. Saat sampai di depan rumahnya, aku berhenti. Aku menatap wajahnya yang cantik dalam temaram cahaya lampu halaman. Tanpa banyak pikir, ku pegang kedua pundaknya dan dalam sekejap, aku mencium pipinya. Itulah ciuman pertamaku. Singkat, gugup, tapi penuh makna. Ia tampak kaget. Matanya membulat, sementara aku hanya tersenyum, mencoba menutupi degup jantung yang berlari tak karuan. "Aku pulang dulu ya," ucapku pelan. Aku melangkah pergi dengan perasaan campur aduk antara bahagia, malu, dan tak percaya. Malam itu, aku membawa pulang sejuta rasa, dan satu kenangan yang tak akan pernah kulupakan. Ciuman pertamaku dari gadis yang mengajarkanku arti cinta.